Perang antara Rusia dan Ukraina akhirnya pecah setelah Rusia melancarkan serangan ke beberapa wilayah perbatasan Ukraina. Sementara pihak Kementerian Luar Negeri Ukraina mendeklarasikan siap mempertahankan diri. Apa dampak perang antara Rusia dan Ukraina bagi dunia, terutama Indonesia? Untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat hubungan internasional UI Susi Sudarman. Selamat sore Bu Susi. Selamat sore Bu Rifana. Oke, Bu Susi, perang antara Rusia dan Ukraina akhirnya pecah. Apa yang bisa Anda analisa dari dampak perang kedua negara ini, Bu Susi? Dampak perang tentunya banyak ya, karena sebetulnya dunia ini diamankan oleh adanya arsitektur security, arsitektur keamanan dunia. Tetapi sejak pecahnya USSR atau Uni Soviet, Barat kurang menegaskan kembali security architecture tersebut. Terlihat dari tidak tegasnya mengamankan rasa Rusia terhadap perluasan NATO, misalnya itu. Okay. NATO mulai dari tahun 1999 dengan Czech Republic, Hungary, Poland, lalu 2004 dengan Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia. Baik. Padahal wilayah tersebut adalah sphere of influence atau tempat yang mengamankan Rusia. Oke. Sekarang keadaan agak berubah karena Rusia tiba-tiba menemukan sumber minyak yang cukup besar dan gas yang cukup besar yang menumpuk kekayaan untuk dia. Oke, jadi baik, Bu Susi. dalam teori hubungan internasional ada yang disebut power cycle theory. Yang kalau tentang perbatasan itu bicara tentang realisme. Tetapi power cycle theory itu biasanya ada negara yang tiba-tiba mempunyai kekuatan sedemikian rupa yang melebihi dari norma-norma yang biasa diterima. Jadi mau tidak mau sebetulnya salah perhitungan dalam artian dipikir Rusia masih sama dengan Rusia yang sebelumnya. Padahal Rusia yang sekarang adalah Rusia yang sudah cukup perhitungan dalam arti dia sudah mengumpulkan dana valuta asing selama beberapa bulan, lalu mengumpulkan tentaranya ke seluruh wilayah dari Belarus sampai dekat Ukraina untuk bisa merebut wilayah. Oke, Bu Susi. Tetapi kan Barat masih ragu-ragu karena konflik yang aktual itu akan membawa nuclear power, akan membawa perang nuklir. Oke, Bu Susi. Jadi mereka penghitungannya adalah sanksi, gitu loh. Oke, Bu Susi, melihat kekuatan militer Rusia yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Ukraina, apakah menurut Anda negara-negara NATO akan membantu Ukraina? Masalahnya kan masalah nuklir dan masalah kepentingan ekonomi Eropa Barat akan gas Rusia. Jadi seberapa jauh Ukraina itu lebih penting dibandingkan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masa depan untuk mendapatkan gas secara murah dari Rusia. Nah di sini dilemanya sebetulnya juga kekuatan nuklir itu kan berbahaya kalau mereka saling bertempur ya, artinya bisa sama-sama mutual destruction gitu. Jadi pilihannya memang nggak banyak ya. Artinya NATO mempertimbangkan betul-betul ya segala resikonya baik dampak ekonomi, supply ataupun pasokan gas yang dilakukan oleh Rusia kan cukup banyak ya. Ini betul-betul semua langkah dipertimbangkan dengan hati-hati begitu ya oleh negara-negara NATO. Iya, sebetulnya Eropa Barat kan tadinya sudah dipecah di masa Trump dengan Putin menguasai Trump sehingga memecah aliansi Amerika dengan European Union. Tapi ternyata Biden bisa mengumpulkan mereka jadi satu, tapi kepentingan gas alam itu jauh lebih besar kelihatannya dan tidak berkehendak untuk berkonflik langsung dengan Rusia karena dia adalah negara bersenjata nuklir ya. Jadi mereka benar-benar berpikir 10 kali untuk bagaimana memberikan respons yang bersifat fisikal gitu ya. Jadi cuman kecil-kecil aja jawabannya, reaktif gitu lah kurang lebih. Oke, Bu Susi, terakhir apakah dengan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina ini maka perang dunia ketiga akan sulit terhindarkan? Kalau mereka masih sama-sama berpikir akan mutual destruction itu mungkin tidak akan terjadi ya. Jadi yang korbankan adalah rakyat Ukraina. Padahal kita harus ingat ya, Indonesia itu merdeka dibantu oleh Belorusia dan Ukraina di PBB. Jadi kita sebetulnya punya dalih untuk mencoba berdiplomasi dengan Rusia, mungkin untuk menyelamatkan orang Ukraina karena mereka dijadikan korban oleh dan kepentingan ekonomi Eropa Barat dan
ketakutan akan nuclear warfare dari Amerika Serikat. Baik, terakhir sekali Bu Susi, bahwa kita akan menjadi tuan rumah presidensi G20 di tengah ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina. Menurut Anda apa yang bisa diambil sikap ini oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi ataupun menunjukkan sikapnya soal perang antara Rusia dan juga Ukraina di tengah presidensi G20 ini? Ya, Barat sudah mengusulkan akan mencopot keanggotaan Rusia dari G20. Tetapi kita sebagai negara yang pernah mendapat jasa dari rakyat Ukraina dan Belarusia sebetulnya mempunyai alasan kuat untuk mencoba menjembatani konflik ini agar tidak dikorbankan rakyat Ukraina. Karena untuk negara besar dan negara-negara yang berkepentingan akan gas alam Rusia, Ukraina apa? Baik, kita tunggu nanti bagaimana sikap resmi dari pemerintah Indonesia menyikapi ketegangan ataupun perang antara Rusia dan juga Ukraina. Semoga sekali lagi pemerintah Indonesia bisa mengambil langkah yang sangat safe begitu ya untuk negara kita. Terima kasih sekali pengamat hubungan internasional UI, Ibu Susi Sudarman, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Ibu Susi. Ibu Rifana.